Halo Aquarius, jumpa lagi di Arakana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, dari 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Yang pertama di sini ada Super New Moon di Gemini ya, tanggal 14-15 Juni kemarin. Super New Moon di sini adalah sebuah letak titik bulan yang terdekat dengan bumi ya, dan dia setitik bersama matahari di sini ya, segaris bersama matahari di sini. Intinya adalah segala hal yang terkait intelektual, lalu kemudian komunikasi, kerjasama, lalu fakta dan data itu akan dicerahkan ya, akan dimunculkan ke permukaan gitu ya. Efeknya di sini adalah kita akan semakin terdorong untuk memanifestasi proyek-proyek baru dan menfinalisasinya ya. Proyek-proyek yang sudah kita rencanakan di minggu yang lalu ya, kita bisa mengeksekusinya di minggu ini gitu ya. Cuman uniknya di sini dengan adanya energi Venus Leo yang trine bersama Uranus di Gemini di sini, proyek baru di sini lebih pada proyek yang bukan seperti proyek biasa ya, tapi proyek yang lebih mengedepankan sisi otentik dari diri kita ya. Jadi di sini bagus sekali bagi teman-teman yang memiliki atau yang ingin mengusahakan, ada yang memiliki usaha terkait digital content creator, lalu kemudian untuk yang memiliki usaha marketing gitu ya, yang berhubungan dengan banyak orang dan publik gitu ya. Intinya ini waktu yang tepat untuk publish apapun itu yang sudah kalian rencanakan di minggu yang lalu dan mengkampanyekan strategi-strategi marketing yang sudah disusun gitu ya. Shadow-nya di sini, kelemahannya di sini adalah hati-hati dengan information overload ya, karena kembali lagi Gemini di sini adalah pusatnya data ya. Banyak akan informasi yang masuk di kepala kita sehingga kita menjadi kurang fokus. Dan di sini kita diminta untuk tetap tidak tergoda ya, tetap terfokus pada apa yang sudah direncanakan dan tidak menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk ya, apapun itu kampanye marketingnya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini Venus di Leo yang trine bersama Neptunus di Aries, namun beroposisi dengan Pluto yang sedang retrograde di Aquarius gitu ya. Ini terjadi di 17 Juni ya, hari Rabu, agak sedikit jelimet teman-teman. Itu ini adalah energi tiga planet ya, Venus, Neptune dan Pluto di sini ya. Intinya di sini adalah Venus terhubung dengan harmonis dengan Neptune gitu ya. Dimana ini kita semakin terdorong untuk mengejar impian dan cita-cita kita, tapi lebih pada kita di sini uh, impian cita-cita itu based on atau didasarkan pada apa yang otentik dari diri kita ya, jadi tidak FOMO gitu ya. Gitu ya, semakin kita otentik, semakin kita cepat memperoleh apapun itu yang menjadi yang kita cita-citakan gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ya, itu ada Chiron, Wounded Warrior atau Wounded Healer energi, masuk di Taurus di tanggal 19 Juni ya, ini hari Jumat ya. Chiron di sini long story short adalah hewan atau makhluk mitologi yang dimana dia mengalami banyak siksaan ya selama hidupnya, cuman dia menggunakan semua siksaan itu, pengalaman siksaan itu untuk menyembuhkan sesama dan dirinya sendiri ya. Jadi intinya di sini kita semakin terdorong untuk berfokus pada penyembuhan ya, penyembuhan diri. Penyembuhan diri yang terkait apa? Yaitu di energi Taurus ya. Taurus di sini adalah stabilitas, stabilitas apapun itu ya. Stabilitas finansial, stabilitas diri, perasaan, pekerjaan, keluarga gitu ya. Dan intinya di sini nanti kecemasan-kecemasan lama yang berhubungan dengan yang mengacaukan stabilitas itu akan muncul ke permukaan. Bukan untuk menghalangi kita, tapi untuk kita sadari dan untuk kita sembuhkan ya, bahwa apapun yang muncul di situ itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan dan sudah tidak lagi kita adopsi atau kita terapkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ya, di hari Minggu ya, itu matahari masuk di Cancer ya, kita masuk ke Cancer season gitu ya, tanggal 21 Juni. Ya ini summer solstice ya, dimana ini adalah titik matahari berada di puncak-puncaknya ya, dimana di sini energinya itu sangat besar sekali dan dia menerangi semua hal gitu ya, menjelaskan semua ke permukaan gitu ya. Apa yang dijelaskan di sini kebetulan di konstelasi Cancer gitu ya, yang lebih pada family oriented konstelasi gitu ya. Jadi efeknya di sini kita akan lebih berfokus pada keluarga,
keamanan emosional, lalu mengedepankan intuisi dan feeling, self care gitu ya, merawat circle terdekat kita, keluarga apapun itu ya. Dan kita diminta untuk lebih melindungi batasan personal ya. Batasan personal di sini yang dimaksud adalah ya karena kita di awal itu sudah dibombardir dengan energi bulan baru di Gemini ya. Kita dengan banyaknya informasi dan banyak hal yang harus kita eksekusi gitu ya dengan adanya Venus, Leo, dan Uranus Gemini gitu ya. Semakin ke arah minggu kita diajak semesta untuk semakin menarik diri gitu ya, untuk menyadari apa yang sudah menghambat kita gitu ya selama ini gitu ya, wounded warrior kita gitu ya, dan kita semakin beristirahat, semakin tenang gitu ya karena dengan fokus di keluarga di akhir minggu. Ini adalah penyeimbang mental energi teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya menghalangi atau negatif gitu ya. Kembali lagi semesta di sini menginginkan segalanya itu fleksibel. Fleksibel dan stabil teman-teman, balance ya. Kalau di akhir minggu, di awal minggu kita sudah bekerja keras, di akhir minggu semesta meminta kita untuk beristirahat bersama keluarga. Intinya itu saja. Oke, mari kita tapping into Aquarius energi ya. Mohon bantuan semesta vibes untuk teman-teman Aquarius di sini. Untuk minggu ini vibes-nya apa? Mohon bantuan satu kartu. Oke, terima kasih vibes untuk Aquarius minggu ini. Yang pertama adalah Six Chakra, Archangel Metatron ya, ada kaitannya dengan mata ketiga di sini ya. Teman-teman Aquarius ya, kalian diminta untuk menggunakan mata ketiga kalian, intuisi kalian. Kembali lagi semakin ke arah minggu kita semakin masuk ke energi Cancer ya, karena kita masuk ke Cancer season. Dimana Cancer di sini adalah water base sign ya. Water base itu mengedepankan emosi dan intuisi dan feelings, emotion gitu ya. Dengan adanya Six Chakra Archangel Metatron di sini ya, bisa jadi di sini atas bantuan semesta ya, mata ketiga kalian di sini akan diperkuat gitu ya, intuisi kalian akan diperkuat terkait sesuatu gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan situasi Aquarius pada minggu ini. Kaitannya dengan mata ketiga di sini ya, Six Chakra Archangel Metatron di sini ya. Situasi apa semesta untuk teman-teman Aquarius di minggu ini? Mohon bantuan satu kartu. Oke, Aquarius di sini situasinya receive ya, proof and show me. Jadi ada sebuah bukti ya, permintaan terkait bukti, permintaan terkait kalian seperti menunjukkan sesuatu di sini ya, dengan adanya energi receive di sini ya. Bisa jadi dengan adanya Six Chakra Archangel Metatron di sini, receive di sini adalah bukti terkait apapun ya sifatnya ya. Karena ini ada kaitannya dengan mata ketiga, saya akhirnya merasanya agak sedikit negatif gitu ya. Saya merasa bahwa ada sebuah energi kalian menemukan sebuah bukti gitu ya, menemukan sesuatu gitu ya, dengan adanya energi receive di sini ya. Ada energi the sun, judgment gitu ya, lalu kemudian Seven of Swords, the moon gitu ya, dengan adanya energi receive di sini ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Aquarius di sini yang menunjukkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 3 kartu semesta. Terima kasih. Oke. Yang pertama untuk Aquarius di sini Seven of Swords ya, langsung ya. Saya merasakan tadi ada energi Seven of Swords di sini dengan adanya Six Chakra Archangel Metatron, ada sebuah kecurangan gitu ya. Lalu kemudian Eight of Pentacles di energi kedua ya, energi saat ini. Lalu kemudian ada energi Five of Wands di energi masa depan. Ya, bottom of the deck, Page of Pentacles. Ya, ini Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Dengan adanya Page of Pentacles, bottom of the deck di sini kalian seperti melihat adanya sebuah opportunity ya, kesempatan untuk usaha, peluang usaha gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles.
Di sini ya kalian seperti melihat sebuah sesuatu yang belum diasah, yang bisa kalau misalnya diasah itu bisa sangat berharga di sini ya. Dengan adanya Page of Pentacles bisa jadi juga ini adalah sebuah pesan ya yang datang kepada kalian gitu ya, pesan di sini yang erat kaitannya dengan sisi material gitu ya, atau sisi finansial gitu ya. Dengan adanya energi Page of Pentacles di sini ya, benih-benih kekayaan, benih-benih material sukses gitu ya. Oke, lalu kemudian yang pertama di sini di masa lalu ada energi Seven of Swords ya. Di sini ada sebuah energi manipulasi energi. Bisa juga ini adalah energi strategi ya, energi kebohongan, energi penipuan gitu ya, dengan adanya Seven of Swords di sini. Saya nggak tahu nih kaitannya dengan apa ya. Lalu kemudian di energi kedua di sini ada Eight of Pentacles ya. Kalian seperti bekerja terkait sesuatu ya, bekerja dengan tekun, fokus pada pekerjaan gitu ya. Kalian melakukannya step by step gitu ya. Dengan adanya Eight of Pentacles di sini ya, kalian seperti mengusahakan sesuatu saat ini ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ya, kalian seperti berkonflik ya, berkonflik atau berkompetisi dengan seseorang gitu ya di masa yang akan datang dengan adanya energi Five of Wands. Di sini saya kurang tahu di sini kalian berkompetisi atau berkonflik dengan siapa ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut ya dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi utama ini bagi teman-teman Aquarius. Energi Seven of Swords, Eight of Pentacles, dan Five of Wands. Oke, terima kasih semesta. Yang pertama Seven of Swords. Seven of Swords diklarifikasi dengan Two of Cups. Lalu kemudian The Death, Scorpio energi. Lalu kemudian Ace of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energi. Bottom of the deck, The Justice. Ya, ini Libra energi ya. Oke, dengan bottom of the deck, The Justice di sini, ini kalian berusaha untuk menyeimbangkan hidup kalian ya di masa lalu dengan adanya energi The Justice di sini ya. Mungkin kehidupan masa lalu kalian cukup sulit gitu ya, lalu kalian berusaha untuk menyeimbangkannya bagaimanapun caranya gitu ya dengan adanya energi The Justice di sini ya. Bisa jadi juga ini adalah salah satu bentuk karma ya, karena kalian di masa lalu bisa melakukan sesuatu karma atau suatu dharma yang akhirnya itu nanti akan menuai, yang akan kalian tuai di kehidupan atau di masa yang akan datang gitu ya dengan adanya energi The Justice ini ya, Libra energi. Kalian menyeimbangkannya itu dengan menemukan seseorang gitu ya. Two of Cups di sini ya. Ada sebuah energi cinta, kalian seperti menemukan cinta yang baru ya di masa lalu dengan adanya energi Two of Cups di sini. Bisa jadi di sini adalah collaboration energi ya, union energi ya. Di sini ya bersatunya energi feminin dan maskulin, dan di sini ada energi The Death ya. Energi sebuah perubahan di mana yang semula kacau atau istilahnya tidak jelas di kehidupan kalian menjadi lebih jelas gitu ya dengan adanya Ace of Swords di sini ya. Jadi di sini saya membaca bahwa di masa lalu ada kehadiran seseorang di kehidupan kalian yang merubah kehidupan kalian menjadi lebih jelas gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Eight of Pentacles. Mohon bantuan semesta, Eight of Pentacles di sini terkait apa? Oke, Eight of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Ace of Wands, nice, ya. Lalu kemudian Nine of Wands, ya. Ini Wounded Warrior energi kembali tadi ya, Chiron energi ya, yang nanti ada di hari Jumat ya, tanggal 17 ya, itu di Taurus. Lalu kemudian Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Bottom of the deck, Princess of Swords ya.
Dengan adanya bottom of the deck Princess of Swords di sini, kalian seperti belajar sesuatu ya, kalian mempelajari sesuatu, kalian seperti cek-cek ombak gitu ya, stalking-stalking, mencari-cari informasi gitu ya. Dengan adanya Page of Swords di sini ya, mencari-cari informasi mungkin kaitannya dengan pekerjaan ya, dengan pekerjaan kalian, dan kalian di sini dengan tekun mencari informasi itu atau mempelajari sesuatu itu sampai akhirnya kalian mendapatkan sebuah passion yang baru ya, dengan adanya Ace of Wands di sini ya. Dengan adanya Ace of Wands di sini kalian mendapatkan passion baru, dan dengan adanya passion yang baru itu membuat kalian jadi tidak menyerah ya, dengan adanya energi Nine of Wands di sini. Orang ini memegang hanya satu wands ya di tangannya, dan itu adalah Ace of Wands itu sendiri ya. Lalu kemudian ada energi Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles di sini adalah nurturing energi ya. Kalian seperti merawat apapun itu yang membawa dampak baik dalam kehidupan kalian ya. Baik itu secara material maupun finansial ya, dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Oke. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi Five of Wands. Oke, Five of Wands di sini diklarifikasi dengan Three of Wands. Nice. Lalu kemudian King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi. Lalu kemudian Seven of Swords lagi ya. Seven of Swords. Bottom of the deck, Ten of Cups. Perfect sukses gitu ya. Jadi di masa yang akan datang yang kalian kejar adalah sebuah kebahagiaan yang ultimate gitu ya. Kalian sudah membayangkan sebuah kebahagiaan yang paling membuat kalian bahagia di sini ya. Tapi masih tahap membayangkan ya teman-teman. Long story short, dari behind the story dari Ten of Cup di sini adalah pasangan ini harus mewujudkan atau menurunkan cup ini ke kenyataan, ke muka bumi gitu ya. Jadi memanifestasikan apa yang membuat kalian bahagia meskipun kondisi kalian lagi kacau balau atau intinya kalian sedang menghadapi realita, apapun itu bentuk realitanya ya di sini ya. Jadi kalian di sini seperti mendambakan sebuah kebahagiaan yang paling ultimate dengan adanya Ten of Cups di sini di masa yang akan datang. Dan kalian tidak segan-segan untuk berlomba-lomba untuk mencapainya ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini ya. Kalian tidak segan-segan untuk berkonflik pula gitu ya. Berkonflik dan berkompetisi. Dan dengan adanya Three of Wands di sini kalian sudah ready ya. Kalian sudah ready apapun itu yang ada terjadi di masa depan. Dan kemudian di sini ada King of Wands, di sini kalian dengan berani maju ke depan. Lalu dengan adanya Seven of Swords di sini itu unstable effect di sini tulisannya ya teman-teman ya, memang agak sedikit unstable ya, tapi kalian di sini seperti saya rasakan kalian tidak menyerah gitu ya. Bisa jadi di sini di masa yang akan datang kalian berkonflik dengan seseorang yang memiliki zodiak api gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius, dengan adanya kehadiran King of Wands di situ ya. Dan itu yang membuat kalian tidak stabil gitu ya. Gitu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk teman-teman Aquarius di sini. Gitu ya. Bisa jadi di sini ya, saya merasakan bahwa kalian seperti dimintai bukti ya, dimintai bukti oleh seseorang yang memiliki zodiak api ini ya, Knight of Wands di sini ya, atau Scorpio di sini ya. Tapi lebih pada saya merasakan di sini ya antara dua energi itu ya, api atau Scorpio. Dengan adanya The Death dan King of Wands. Oke, kata semesta. Yang pertama adalah Temperance, Sagittarius energi. Lalu kemudian The Moon, Cancer Scorpio energi. Lalu kemudian Six of Cups,
Bottom of the deck, Ace of Cups, teman-teman ya. Nice sekali teman-teman ya. Jadi apapun atau siapapun yang hadir di kehidupan kalian ya, yang intinya di sini mengembangkan feeling kalian, yang intinya membuat kalian bahagia di sini, atau kehadiran seseorang di sini, itu adalah pemberian dari semesta sendiri ya. Ace of Cup di sini adalah berfokus pada hati kalian ya, sembuhkan diri kalian juga ya, dengan adanya kehadiran rezeki dari semesta ini berupa kehadiran seseorang atau cinta yang baru ini ya. Itu fokus pada heart chakra ya. Dengan di situ kalian akan semakin bisa naik ya ke cakra-cakra yang lain sampai ke cakra ke-6 ya. Archangel Metatron, dan tertinggi adalah cakra ke-7, crown chakra ya, adalah sebuah awakening. Gitu ya. Jadi di sini semesta seperti memberikan kalian sebuah cinta yang baru gitu ya, dengan ada bottom of the deck Ace of Cup di sini ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa bersabar saja ya, bersabar, keep going, dan intinya dengan adanya Six of Cups di sini ya, kalian seperti itu tadi ya, seperti menemukan sebuah passion baru. Passion ini dimana itu adalah intinya masa lalu kalian ya, kebahagiaan kalian, mungkin impian masa lalu intinya, dengan adanya Six of Cups di sini ya. Kalian diminta untuk tetap maju gitu ya, tapi secara perlahan dan berhati-hati gitu ya, in moderation. Intinya temperance di sini adalah in moderation, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat gitu ya, biasa aja, santai saja gitu ya, tapi tetap maju teman-teman ya. Jangan menyerah, tetap maju, manfaatkan energi new moon di Gemini ini ya untuk maju. Di sini ada bulannya gitu ya, untuk maju dan mengejar apa yang menjadi impian kalian dari masa kecil dengan adanya Six of Cups di sini ya. Oke, mari kita lihat lebih lanjut dengan Moonology Oracle. Mohon bantuan semesta. Untuk teman-teman Aquarius di sini. Oke, terima kasih teman-teman Aquarius di sini mendapatkan Supermoon, emotion are running high. Jadi di sini ya, kalian lagi mungkin emosi-emosinya ya, kembali lagi ya, dengan adanya Supermoon di sini ya. Ini kita ada di Super New Moon teman-teman ya, di Gemini gitu ya, dimana kalian di sini berkobar ya, mulai berkobar ya di sini ya, emosinya mulai naik gitu ya, dan nanti akan memuncak di full moon di Capricorn gitu ya, pada tanggal 24 sampai 25 Juni kalau nggak salah ya, sekitar ituan gitu ya. Itu lalu kemudian dengan Animal Spirit Oracle, mohon bantuan semesta. Ya, dengan emotion are running high di sini, lalu kemudian Six Chakra, Archangel Metatron, dan Receive. Di sini itu lebih pada kalian diminta untuk tidak terpancing secara emosi ya teman-teman ya. Tidak terpancing secara emosi, tetap menjaga diri, tetap membatasi diri gitu ya. Itu. Karena nanti kedepannya emosi kalian akan semakin tidak stabil. Jadi dengan adanya tadi unstable effect tadi ya, Seven of Swords tadi ya. Karena kehadiran kalian mungkin ada kehadiran seseorang yang fire sign di sini, Aries, Leo, Sagittarius energi. Itu ya. Oke, lalu kemudian kalian mendapatkan Orca Will Spirit Adventure, petualangan ya. Paus Orca, Spirit Paus Orca. Dare to do things differently. Sing your wild song. Manifest your travel dreams. Gitu tadi ya. Attempt the great journey with confidence. Be loyal. Friends and family are your treasure. Gitu ya. Be brave. You are more powerful than you know. Jadi intinya di sini anggap saja bahwa kehidupan itu adalah sebuah petualangan ya teman-teman Aquarius ya. Jadi tidak usah dibawa emosi, tidak usah dibawa baper, keep cool, calm, and confidence gitu ya. Andalkan mata ketiga kalian gitu ya. Kalau kalian nggak yakin tentang sesuatu hal, jangan malah tambah dibawa emosi
Intinya gitu ya, andalkan mata ketiga kalian, kalian menarik diri gitu ya, kalian bermeditasi atau apapun itu, mendengarkan solfeggio frekuensi yang meningkatkan mata ketiga kalian, mungkin kalian bisa mendapatkan insight di situ ya. Oke, itu teman-teman ya, saran-saran atau pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aquarius di sini. Terima kasih bagi teman-teman Aquarius yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Terima kasih bagi, ya, sampai jumpa di bacaan yang Aquarius yang selanjutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aquarius. Terima kasih, salam satu semesta.